disebutin nama perusahaan aku nggak? Jadi kalau misalnya paling nanti kalau kita mau bahas ada masalah mungkin tidak terlalu dalam ya. Gimana? Mana hostnya? Oke Kak, mungkin Kak dari kami mau nanya terkait gambaran umum aja Kak, yang mungkin yang kira-kira bisa Kakak sampaikan lah dari apa yang kami tanya Kak. Jadi dari kami itu sekarang kemarin kan sebenarnya kita udah wawancara terkait persiapan pensiun, terus kemarin juga udah sempat bahas tentang manajemen kinerja gitu kan Kak. Hmm. Jadi untuk yang sekarang itu dari dosen juga nyuruh kami untuk wawancara ulang lagi gitu Kak terkait pengelolaan SDM yang lain, karena biar bisa dibandingin gitu Kak, yang mana topik yang kira-kira relevan untuk diangkat permasalahannya gitu. Nah mungkin yang sekarang itu ada pembahasan mengenai perencanaan karir, terus ada sistem rewarding dari HR, terus ada maintaining and protecting HR, dan building positive employee relationship, serta training and development. Oke, boleh. Kira-kira oke Kak, kami izin record juga ya Kak untuk pencatatan dari kaminya. Oke. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak. Untuk yang pertama itu pertanyaan mengenai perencanaan karir yang mungkin bisa disampaikan oleh Cherry. Oke, halo Kak. Sebelumnya kenalin Kak, aku Cherry. Nah, di sini Cherry bakal nanya terkait perencanaan karir. Nah, menurut Kakak, seberapa penting perencanaan karir dalam pengembangan individu di dunia kerja dan bagaimana pandangan Kakak tentang pentingnya memiliki rencana karir untuk jangka panjang? Oh, sorry, boleh diulang nggak? Putus-putus. Tunggu bentar, aku cek jaringan aku. Boleh diulang nggak? Sorry ya. Oke, Kak. Nah, menurut Kakak, seberapa penting perencanaan karir dalam pengembangan individu di dunia kerja? Nah, kemudian bagaimana pandangan Kakak terkait pentingnya memiliki rencana karir untuk jangka panjang? Oke, jadi sebenarnya kenapa pentingnya satu, kenapa karyawan atau individu itu kenapa harus punya rencana karir? Yang kedua, kenapa perusahaan harus mengembangkan karir employee-nya? Jawabannya adalah, kan senamanya perusahaan itu pasti dia akan berkelanjutan atau sustainable. Jadi ke depannya itu kan perusahaan dibangun pasti bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, ya kan? Contohnya di perusahaan saya udah berdiri sekitar lebih dari 55 tahun. Jadi kenapa setiap employee itu harus punya jenjang karir yang jelas, karena satu employee yang kerja di perusahaan saya itu tidak hanya bekerja untuk posisi tersebut aja dari awal masuk sampai nanti dia pensiun pun posisinya bukan itu aja. Kenapa perkembangan itu perlu? Karena satu, dia akan melanjutkan perusahaan itu. Karena suatu perusahaan yang sustainable atau berkelanjutan, dia harus memiliki jenjang karir. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak hanya berdiri untuk jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, kalau misalnya mau punya perusahaan yang punya jangka waktu yang panjang, maka dia harus punya perencanaan karir, baik untuk suatu posisi atau suatu departemen di mana itu akan related ke employee-nya. Jadi sangat penting gitu. Oke, mungkin boleh nih Kak ceritain gimana proses Kakak dalam merencanakan karir Kakak dari awal hingga di posisi Kakak saat ini. Oke, jadi awal masuk saya itu sebagai HR trainee. Jadi di satu departemen itu dia punya HR trainee, punya programnya, atau mungkin kalian lebih familiar dengan manajemen trainee, salah satunya mungkin seperti itu, di mana HR trainee itu di trainee selama 1 tahun, di trainee, jadi nanti akan dilihat masuk sebagai bagian operation. Pertama kita masuk ke HR operation yang mengurus seluruh operation. Kemudian nanti setiap 3 bulan sekali akan di rolling. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali pemutaran atau rolling. Kenapa ada rolling ini? Karena untuk melihat si trainee itu menonjol di mana termasuk dengan saya gitu. Jadi saya memang awal masuk sebagai trainee selama 1 tahun. Kemudian setelah itu menjadi HR operation selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Kemudian jadi talent acquisition atau sekarang mungkin lebih familiar dengan rekrutmen.
Nah, jadi kenapa saya dioper-oper, diputer-puter dari trainee sampai sekarang bisa jadi posisinya sebagai senior officer. Jadi ya karena itu memang untuk kebutuhan dari perusahaan gitu. Jadi misalnya nih perusahaan kan pasti ada yang pensiun, ya kan? Pasti yang namanya orang pensiun pasti dicari penggantinya itu pertama adalah dari internal. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang punya succession plan itu yang baik. Jadi ya kalau misal perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mencari penggantinya dari internal bukan dari eksternal gitu. Kenapa hal itu harus terjadi? Supaya pengembangan karir karyawannya juga berjalan dengan baik. Jadi saya itu dari HR trainee, HR operation, HR talent acquisition atau rekrutmen, kemudian sekarang sampai di HRBP. Jadi levelnya tuh naik dari trainee, officer, kemudian senior officer. Dari senior officer itu kemana lagi jalannya? Jenjangnya adalah nanti bisa jadi unit manager, kemudian jadi manager. Kalau misalnya itu bisa sampai head gitu. Nah, kemudian seperti apa bentuk dari program perencanaan karir untuk karyawan di perusahaan Kakak saat ini, Kak? Oke, untuk perencanaan karir dalam perusahaan saya itu setiap tahunnya kita melakukan namanya manajemen review untuk para talent kita, di mana kita lakukan setahun sekali, kita review semua karyawan yang memang dia secara performance atau nilainya bagus, kita lihat, kita review, terus kita bikinkan plan karirnya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, sampai jangka bisa sampai 10 sampai 15 tahun ke depan gitu. Jadi kita bikinkan setiap tahun kita meetingkan, kita review, setelah kita review kita bikin namanya individual development plan, di mana isinya adalah tentang gap dan juga kemampuan-kemampuan dari employee yang harus dituju yang atau harus dicapai untuk posisi yang sudah kita plankan gitu. Jadi di perusahaan saya itu setiap employee yang memang kita anggap sebagai talent, jadi tidak semua employee kita anggap sebagai talent yang memang performance-nya bagus, kita bikinkan apa namanya posisi-posisi kedepannya akan seperti apa, feature plan-nya gitu, dimulai dari 1 tahun, 2 tahun, sampai yang paling jauh bisa sampai 10 tahun gitu. Apakah kayak pelatihan, coaching, atau mentoring itu juga masuk ke dalam perencanaan karir di perusahaan Kakak, Kak? Iya. Jadi salah satu isi dari yang tadi saya bilang IDP, Individual Development Plan-nya itu salah satu di dalamnya adalah tentang training. Jadi training kita akan melihat kira-kira soft skill apa nih yang harus dituju sama karyawan untuk bisa mencapai posisi yang kita mau. Itu satu. Yang kedua, kita ada coaching dan juga mentoring di mana setiap karyawan yang kita lakukan IDP-nya, kita juga coaching dan mentoring, baik itu di dalam satu departemen atau cross departemen. Untuk tujuannya untuk memberikan exposure dan juga kesempatan karyawan. Gitu. Jadi mentoring, coaching, dan juga training adalah hal yang penting untuk perkembangan karyawan yang juga berlaku di perusahaan saya. Oke. Kemudian Kak, berdasarkan pengalaman Kakak, itu bagaimana lingkungan kerja atau atasan itu akan mempengaruhi perencanaan karir tersebut, Kak? Sebenarnya perencanaan karir atasan dan lingkungan itu satu sangat penting ya, karena kalau misal environnya sehat, pasti karyawannya juga happy gitu kan. Tapi kalau misal environnya atau lingkungannya tidak baik, maka akan mendapat kesulitan juga nih untuk employee-nya. Kemudian atasan yang support dalam pengembangan karir karyawannya itu akan jauh lebih baik daripada karyawan yang tidak support gitu. Di perusahaan saya memang tidak semuanya semua atasan support dengan perkembangan karir karyawannya atau bawahannya, tetapi tidak semua atasan mungkin mau merelakan waktunya lebih gitu. Kayak misalnya kan kalau kita melakukan mentoring dan coaching itu kan 1 sampai 3 bulan ya, bisa 1 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Nah, ada juga yang atasan yang bagus, dia mau coaching, mentoring itu setiap hari, setiap minggu atau seperti apa. Cuman ada juga atasan yang memang hanya melakukan 3 bulan sekali seperti itu. Itu sebenarnya tergantung dari pekerjaannya masing-masing gitu. Apakah hal itu mempengaruhi perencanaan karir tersebut atau Yes, enggak mempengaruhi? sangat mempengaruhi. Jadi kayak atasan yang mendukung, dia akan membantu karyawannya lebih cepat mencapai perkembangan diri employee-nya ya gitu. Karena kan Kalau kalau hal, oh ya, lanjut Kak.
Karena coaching itu kan sebenarnya tidak hanya kayak harus diberikan sebulan sekali ya gitu. Jadi kalau soal coaching itu dalam harian juga bisa dalam bentuk apa? Mungkin saat meeting diajak seperti itu. Terus mentoring itu juga bisa dilakukan dalam harian kayak di dalam daily conversation-nya dalam mungkin melakukan kayak diskusi seperti itu. Kurangnya dukungan dari atasan tadi itu apakah menjadi hambatan atau tantangan dalam proses perencanaan karirnya atau bagaimana, Kak? Bener, jadi kan yang tahu sebenarnya kalau misalnya atasannya yang kurang kurang peka, kurang responsibel, kurang respon terhadap perkembangan karir karyawannya juga bisa menghambat. Kenapa? Karena satu, karyawan yang mau kita mentoring ini dia tidak tahu arahnya harus kemana kalau tanpa kita beritahu, tanpa kita bukakan jalannya atau kita arahkan gitu. Kemudian ya juga jadinya kalau misalnya mentornya yang diem-diem aja, atasan yang diem-diem aja, tentu kan akan menghambat perkembangan karir karyawannya. Harusnya nih plan kita maunya dalam waktu 1 bulan karyawannya udah bisa melakukan sesuatu hal. Nah, tapi karena mentornya atau atasannya diem-diem aja ya jadinya terhambat gitu. Karena yang tahu kondisi karyawan adalah atasannya sendiri. Gitu. Misalnya saya sebagai HRD, saya tahu karyawan atas nama A, dia adalah talent saya dan kita tahu dia bekerja baik, bagus dari mana kita lihat dari performance-nya setiap kita lakukan review. Tetapi kalau misalnya atasannya bilang enggak, dia masih kurang A, B, C, D, F, G ya, kita kan sebagai HR tidak bisa jalan tanpa restu dari atasannya. Jadi ya memang atasan itu sangat penting dalam perkembangan karir karyawannya atau bawahannya gitu. Nah, selain yang tadi itu, Kak, dalam perusahaan ini apakah ada lagi hambatan atau tantangan yang dialami untuk proses perencanaan karir ini baik dari sisi karyawan atau perusahaannya, Kak? Sebenarnya ini masalah semua orang yang bukan di perusahaan saya aja, tapi yang bisa saya kasih tahu hambatannya adalah time management gitu loh. Karena kenapa? Kan kita punya job desk, daily job desk yang harus kita kerjakan. Sedangkan development ini juga adalah tambahan yang harus mereka kerjakan. Jadi mungkin hambatannya adalah di waktu aja gitu. Karena talent kita atau employee tersebut jadi susah mengatur waktu, sama-sama deadline kayak gitu. Misalnya harus dikerjakan yang mana dulu nih perkembangan buat PR dalam IDP saya atau kerjaan harian saya. Pastikan yang didahulukan karyawan adalah target kerjaan dia yang berdasarkan job desk tersebut kayak gitu sih. Cuman itu bukan masalah berarti, tetapi juga terkadang jadi masalah besar karena memang harusnya targetnya selesai dalam waktu 1 tahun bisa molor jadinya ya 1,5 tahun seperti itu. Tapi itu tidak semua. Apakah ada, Kak, karyawan yang masih memiliki proses perencanaan karirnya itu yang belum jelas gitu, Kak? Kalau misalnya belum jelas itu kalau dari manajemen tidak ada, tetapi mungkin dari karyawannya sendiri kali ya yang tidak menjalankan gitu loh. Karena jujur ketika perusahaan sudah memberikan plan-nya dalam bentuk development-nya akan seperti apa, semua itu tergantung kembali ke karyawannya. Kalau karyawannya mampu dan bisa mengejar itu ya mereka akan jadi gitu loh. Jadi misalnya nih kayak saya diplankan 1 tahun lagi akan menjadi posisi A gitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun saya tidak bisa mengejar untuk bisa mampu berada di posisi tersebut, maka development-nya juga tidak akan jalan gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya perusahaan hanya membukakan jalannya untuk kita bisa berada di posisi tersebut, menyediakan posisinya, tetapi kembali lagi itu kembali ke kesiapan ke karyawannya gitu loh. Kalau soal karyawannya tidak mampu ya maka development itu akan jadinya terhambat atau bahkan bisa digantikan sama talent yang lain. Nah, kemudian Kak, untuk mengevaluasi keberhasilan program perencanaan karir ini dari perusahaan sendiri itu bagaimana, Kak? Oke, kalau misal untuk kita melihat keberhasilan dari plan karyawannya masing-masing, kita reviewnya per tahun, tetapi kita melakukan monitoringnya seperti saya bilang setiap 1 sampai 3 bulan, gitu loh.
setahun sekali itu kita review, karena dalam 1 tahun kita punya 1.000 talent. Ya udah selama tahun 2025 kita punya 1.000 talent inilah yang harus kita jalankan. Nanti jika mau tambah atau mau kurang lagi, nanti kita meetingkan dalam namanya annual meeting, disebutnya meeting tahunan, seperti itu, review tahunan untuk tahun selanjutnya. Dikatakan berhasilnya itu bagaimana, Kak? Dikatakan berhasil apabila dalam plan tersebut karyawannya bisa mencapai posisi tersebut. Contohnya kayak kamu nih, kita plankan akan menjadi supervisor dalam tahun 2025 gitu. Plan itu sudah kita buat di tahun 2024 contohnya. Nah, dikatakan itu berhasil ketika kamu bisa duduk di posisi yang sudah kita plankan. Gitu. Kak. Nah, mungkin sekian pertanyaan dari Cherry, Kak. Akan dilanjutkan oleh Dina. Makasih, Kak. Thank you. Kalau Kak, mungkin ke Nadia lagi jadinya Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai sistem dari rewarding HR yang ada di PTR APP Kak. Mungkin sebelumnya suara Nadia kedengeran jelas nggak Kak? Halo Kak, sebelumnya suaranya kedengeran jelas nggak? Oke, kedengeran kok. Sorry, aku tadi ke-mute. Oke Kak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Kak, mungkin boleh dari Kakak, bisakah Kakak itu menceritakan seperti apa sih sistem pemberian imbalan atau penghargaan atas kerja karyawan di PTR APP? Misalnya seperti apa aja sih yang diterima karyawan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang mereka lakukan? Oke, jadi kalau kalau misal dalam bentuk rewarding ya, jadi rewarding kita itu adalah ada yang dalam bentuk bulanan dan juga dalam bentuk tahunan. Dalam bentuk bulanan itu apa? Tentu saja dalam bentuk diapresiasi dalam bentuk uang yang masuk ke dalam gaji, di mana itu adalah hasil dari produksi perusahaan. Satu, itu yang namanya kita sebut sebagai rewarding bulanan. Kalau rewarding tahunan itu adalah kita melakukan promosi kepada karyawan. Jadi sebenarnya rewarding itu dalam perusahaan kita itu bukan dalam bentuk materi saja, tetapi ada juga dalam bentuk satu promosi, kedua adanya perkembangan karir, dan ketiga adalah dalam bentuk bonus. Seperti itu. Bonus itu dibayarkan setiap tahunnya berdasarkan dari performance karyawannya. Jadi kalau misalnya karyawan nilai, jadi tuh rewarding kita itu kalau dalam bentuk bonus penilaiannya itu ada penilaiannya 1 sampai dengan 5, di mana 5 adalah nilai sempurna, 1 adalah nilai yang paling kecil. Jadi dibayarkan bonusnya dalam bentuk uang setiap tahunnya berdasarkan penilaian. Oke Kak, mungkin selain dari yang Kakak sebutkan tadi, selain dari promosi, pengembangan karir, dan juga dalam bentuk uang, kira-kira ada bentuk imbalan seperti ini nggak Kak? Kayak fasilitas ataupun barang lain-lainnya, kayak ada program apa gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk fasilitas itu kita tidak bisa disebut dalam bentuk rewarding ya, gitu. Kenapa? Memang itu di luar dari paket kita untuk memberikan reward kepada karyawan. Tetapi memang perusahaan saya kebetulan memberikan beberapa fasilitas tempat tinggal, transportasi, dan juga kesehatan.
gitu. Itu yang kita berikan kepada seluruh karyawan. Mau nilainya apapun selama dia masih menjadi karyawan di perusahaan saya, maka dia berhak mendapatkan 3 hal tersebut. Tempat tinggal, transportasi, dan juga kesehatan. Transportasinya dalam bentuk apa? Transportasinya dalam bentuk pergi kerja itu pakai transportasi semuanya kita menggunakan bus gitu. Kemudian ada juga fasilitas setiap weekend dari Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru kita gratiskan naik bus seperti itu. Oke, Kak. Dalam praktiknya itu, Kak, bentuk imbalan yang udah Kak jelasin tadi itu lebih dominannya itu sejauh ini lebih ke apa ya, Kak? Maksudnya ke uang kah? Atau fasilitas kah? Atau mungkin program tadi yang paling dominannya diberikan kepada karyawan? Yang paling dominan apa ya? Bingung juga nih kalau misalnya dibilang dominan karena fasilitas yang diberikan itu adalah bentuk kewajiban dari perusahaan. Kalau misalnya untuk bonus itu memang tidak hal yang wajib diberikan perusahaan, tapi selama perusahaan berdiri, alhamdulillah dapat bonus terus sudah 55 tahun lebih ini gitu. Jadi ya kalau ditanya dominannya apa, saya juga bingung karena memang itu diberikan kepada karyawan gitu. Mungkin kalau Mungkin misalnya yang maksud ditunggu, kenapa? lanjut, Kak, lanjut, Kak. Mungkin kalau yang ditunggu-tunggu, Mungkin boleh dilanjut. kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, kamu aja Mungkin dulu. boleh Kakak lanjutin dulu, Kak. Oh, Oke, kalau jadi dari ini Kak, dari Nadia, itu maksud dominannya tadi itu sejauh ini kalau misalnya tempat tinggal gitu kan Kak, kan sebenarnya tempat tinggal tuh juga mengeluarkan biaya. Nah, biaya yang mana yang lebih gede gitu dikasih ke karyawan, kayak si tempat tinggal ini yang berupa fasilitas tadi atau dalam bentuk uang atau gaji atau bonus tadi? Mungkin kayak gitu, Kak. Dalam bentuk apa yang lebih besar mungkin dalam bentuk bonus ya, karena bonus itu bisa berkali-kali dari gaji yang diterima, tergantung dari penilaian tahunannya gitu. Bisa 3 kali dari gaji yang diterima, kemudian bisa 4 kali dari gaji yang diterima, dan perusahaan saya itu membayarkan 2 kali THR, setelah 4 tahun bekerja dengan status permanen, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan THR sebanyak 2 kali gaji. Gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang rewarding terbesarnya apa, mungkin saya bisa bilang di bonus dan juga THR. Tapi harus diingat bonus itu bukan reward yang harus wajib dibayarkan perusahaan setiap tahunnya karena tidak diatur dalam undang-undang seperti itu. Oke, Kak. Berarti kan tuh kalau kata Kakak kan tadi nggak wajib ya, Kak. Jadi selain dari yang 4 tahun tadi, kapan aja sih bonus itu bisa diberikan kepada karyawan, Kak? Sorry. Dia boleh di-mute dulu gini. Kan batu sangkar kan terus kesana lagi dikit ke Semayang nah ras itu lagi Oke, sorry. malas bilang sudah di depan. Malas bilang Naik aja gitu ya. malas Naik aja masuk ke kos selfie. Aku udah izin sama ibunya. dia nih Bu Lala Kamu keluar kayak gitu. Poti harus buat ada. Coba Ima. aku mau tidur dulu lah ya. Ini coba buat pakai ini buat. Aduh, nanti Pak. Oh dia menyambut suaminya dulu. Oke, Kak, mungkin udah kondusif lagi. Maaf ya, Kak, tadi ada gangguan dikit. Oke, tadi apa pertanyaannya? Oh iya, pertanyaannya terkait bonus, Kak. Tadi kan bonus Kak bilang itu kan bukan satu hal kewajiban yang harus diberikan si perusahaan gitu kan ya, Kak. Cuman tadi Kakak sebutin salah satu contohnya bonus ini dikasih kalau misalnya udah 4 tahun bekerja nanti bakal dapat bonus segini. Enggak, bukan kayaknya kamu salah nangkep. Yang dibayarin. Jadi gini, aku kasih tahu dulu. Jadi kan dalam undang-undang itu
kita wajib dibayarkan yang namanya gaji dan juga THR, ya kan? Mungkin kan pernah dengar di berita atau di apapun. Nah, kebetulan yang namanya bonus itu tidak termasuk dalam undang-undang. Jadi memang perusahaan itu tidak wajib membayarkan, tapi di perusahaan saya wajib membayarkan. Nah, yang saya maksud 4 tahun itu adalah ketika karyawan, ini sih sebenarnya lebih kayak keputusan dari perusahaan ya, setelah karyawan dengan masa employment adalah permanen, statusnya permanen, setelah 4 tahun dia berhak mendapatkan THR sebanyak 2 kali gaji, seperti itu. Oh, Gitu. oke Kak. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk reward dari perusahaan, mengucapkan terima kasih sudah setia dengan perusahaan, maka perusahaan memberikan hal seperti itu. Oh, oke Kak, mengerti Kak. Selanjutnya Kak, kira-kira secara umum bagaimana sih sistem penggajian di PT RAPP Kak? Misalnya kayak apakah ada perbedaan gitu untuk karyawan yang tetap, kontrak, mungkin harian dan sebagainya? Nggak ada sih ya, nggak ada pembedanya untuk karyawan tetap ataupun kontrak, tetap dibayarkan dalam 1 bulan sekali. Gitu. Sistemnya kayak gimana Kak? Selain dari yang kayak gitu, mungkin yang lebih detailnya. Kenapa? Sorry, putus-putus. Terkait sistem penggajiannya Kak, itu seperti apa Kak? Itu kan tadi pemberiannya diberikan 1 bulan sekali. Nah, untuk bisa memutuskan sistem penggajian itu kira-kira seperti apa Kak? Memutuskan sistem penggajian itu seperti apa maksudnya? Sorry, aku nggak paham nih. Memutuskan sistem penggajian. Maksudnya sistem penggajian di PT RAPP itu seperti apa Kak? Dinilainya dari indikator seperti apa? Mungkin kayak gitu Kak, baru bisa menghasilkan, oh gini-gini gitu, sekian nominalnya gitu. Oke, jadi memang ada perhitungan tersendiri di perusahaan saya untuk menghitung suatu karyawan dibayarkan berapa. Satu, berdasarkan dari levelnya. Kedua, satu dari level pekerjaan karyawan. Kedua, dari posisi kerjanya. Ketiga, itu berdasarkan undang-undang dari pemerintah di mana karyawan harus dibayarkan gajinya minimum setara dengan UMKM. Setara dengan UMR, bukan UMKM, setara dengan UMR. Kemudian yang keempat, kita menggunakan standar nasional yang kita gunakan di Mercer. Jadi Mercer itu adalah third parties kita, pihak ketiga yang mengatur tentang penggajian seluruh industri di Indonesia. Oke Kak. Kalau dari sudut pandang Kakak, sejauh ini sistem penggajian di PT RAPP apakah itu sudah terasa adil atau masih ada mungkin yang tumpang tindih atau bagaimana Kak? Kalau misalnya secara secara adil karena kita dibayarkan berdasarkan posisi dan juga levelnya. Gitu. Jadi tidak mungkin memang tidak ada satupun karyawan yang digajikan sama gitu, berdasarkan juga dari jenjang pendidikannya, level atau gradingnya dan juga posisinya, tetapi kita punya yang namanya range gitu. Jadi untuk level yang sama dengan posisi yang sama, range-nya dari 1 sampai 5 contohnya. Jadi yang mereka akan digaji dari 1 sampai 5. Seperti itu. Oke Kak. Dari pengalaman Kakak sendiri Kak sebagai HR, sejauh mana sih tim penghargaan di PT RAPP ini dapat membantu menjaga semangat kerja dan kedisiplinan karyawan? Oke, jujur ini adalah pengalaman pribadi. Jadi kayak bukan sekali saya pernah di-hijack oleh perusahaan lain untuk join di perusahaan mereka. Terus ada juga kenapa saya tidak terima tawaran dari perusahaan lain itu karena mereka tidak memberikan apa yang RAPP berikan. Apa itu yang RAPP berikan? Satu, fasilitas tempat tinggal, fasilitas transportasi, sama fasilitas kesehatan. Jarang sekali perusahaan mau memberikan fasilitas kesehatan di luar dari BPJS. Nah, perusahaan saya itu memberikan fasilitas kesehatan, BPJS, dan juga asuransi pendampingnya. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa efektif fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk menahan karyawannya, saya bilang cukup efektif gitu, karena tidak semua perusahaan yang berani membayarkan THR karyawannya 2 kali gaji. Jadi bayangkan ketika suatu posisi gajinya 100 juta, ketika THR dibayarin 2 kali, maka dia akan dapat 200 juta di luar dari gaji.
Nah, seperti itu. Terus bonusan, seperti itu. Tempat tinggal diberikan rumah dan fasilitasnya gratis, termasuk listrik dan air. Jadi saya bilang perusahaan ini cukup memberikan fasilitas yang sangat oke untuk apa ya namanya untuk menahan karyawannya tetap berkarir di sini. Oke Kak, itu kan pengalaman dari kakaknya ya Kak. Mm-mm. Kira-kira kalau selama kakak menjadi HR, Mm-mm. apakah pernah ada gitu Kak masukan dari karyawan-karyawan lain itu tentang rasa seperti tidak puas atau tidak adil dalam sistem kompensasi yang diberikan? Misalnya jika iya, seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, sebenarnya kalau untuk komplain juga banyak ya, karena kan tidak semua orang merasa puas dengan gaji yang diberikan gitu loh. Karena kayak, ya harusnya aku tuh digajinya lebih dari ini, bukan segini, itu pasti ada. Ada juga yang komplainnya. Saat terima bonusan juga harusnya aku terima segini, karena aku merasa kinerja aku alalalalala, seperti itu banyak sekali gitu loh. Cuman kita harus pahami juga bahwa yang menentukan bonus dan juga penilaian itu bukan diri kita, karena kita punya atasan yang menilai kita. Jadi misalnya nih, saya menilai kinerja saya itu 5, artinya sempurna, tetapi atasan saya menilai saya hanya nilai 3, artinya adalah rata-rata gitu loh. Jadi ya memang banyak hal seperti itu, tapi kita dalam melakukan perhitungannya sudah adil dengan adanya ya performance review itu. Jadi cara kakak menyampaikan ke karyawan itu seperti apa Kak? Kita selalu menyampaikan ke karyawan adalah by data gitu loh. Sepertinya kita lihat kalau misalnya ada karyawan yang datang untuk komplain, seharusnya saya itu digajinya lebih dari ini karena saya punya karena saya megang 2 job dan lain halnya. Ada juga yang datang ke tempat saya juga mengeluhkan hal harusnya saya dipromosi, tapi kenapa tahun ini tidak? Banyak sekali keluhan karyawan yang datang seperti itu. Tapi kita harus kasih tahu bahwa setiap yang namanya promosi dan halnya itu memang hak seluruh karyawan, tetapi tidak semuanya kita akomodir. Kita harus melihat juga talentnya. Jadi setiap ada orang yang komplain seperti itu, saya akan melihat, saya akan bacakan sebagai dengan membawa data yang ada gitu lah, akan kita jelaskan. Kita jelaskannya ya, contohnya dalam performance atau bonusan ya, menurut Bapak, nilai Bapak menilai diri Bapak sempurna, tetapi ingat, di penilaian ini kan bukan hanya Bapak yang menilai diri Bapak, tetapi juga ada atasan, seperti itu. Kita sih jelasinnya seperti itu, secara terbuka, secara baik-baik, dengan gaya komunikasinya masing-masing. Gaya komunikasi masing-masing itu apa? Kita lihat karyawan kita itu seperti apa, kita pelajarin komunikasi yang masuk ke mereka itu seperti apa gitu. Jadi setelah ditunjukin data itu, bagaimana Kak respon dari karyawan yang komplain tadi? Apakah dia bisa langsung menerima aja atau Ada masih tetap komplain? ada yang menerima aja, ada yang tidak puas. Tetapi kan rasa tidak puas itu bukan berarti kita harus memuaskan gitu loh. Jadi ya kita kerja di perusahaan yang punya manajemen tidak bisa memuaskan semua rasa karyawan gitu. Karena ingat lagi, bonusan itu bukan kewajiban perusahaan untuk diberikan, tetapi memang perusahaan saya memberikan bonus seperti untuk apresiasinya seperti itu. Contohnya ada lagi karyawan yang merasa harusnya dengan level saya seperti ini, saya dapatnya rumah tipe sekian-sekian, tapi saya dapat rumah yang lebih kecil. Kita mengakomodirnya dengan kita membayarkan kompensasi gitu. Kira-kira Kak dari karyawan yang komplain tadi, terus yang mungkin masih ngerasa nggak puas setelah ditunjukin data gitu ya Kak. Kira-kira ada pengaruhnya nggak ya Kak terhadap performance kerjanya mereka setelah dari komplain tersebut Kak? Tidak semuanya mempengaruhi kinerja mereka gitu. Semuanya ketika mereka sudah komplain dan merasa tidak puas, ada karyawan yang mungkin memilih untuk resign, itu ada, tetapi tidak banyak, paling hanya 1-2 orang. Kemudian selebihnya mereka ketika sudah dikasih penjelasan, mereka mengerti dan paham. Kita juga kasih item-item lain untuk perkembangan diri mereka, jadi mereka ya kalau misal Bapak mau mendapatkan nilai sempurna, Bapak harus begini, 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 seperti itu sih. Oke Kak. Selanjutnya Kak,
untuk menentukan gaji awal dari karyawan, tadi kan Kakak bilang ada banyak, aspek atau indikator gitu ya untuk menentukan berapa sih nominal gaji yang bisa didapatkan oleh seseorang gitu. Salah satunya tadi ada latar belakang pendidikan atau grade atau golongan gitu. Kemudian kira-kira yang lainnya, apakah ada lagi nggak Kak yang lebih detailnya selain dari 2 itu? Lebih detailnya kita juga kalau misalnya fresh graduate mungkin kita hanya melihat dari jenjang pendidikannya sama posisi yang akan kita hire gitu. Jadi ya kalau misalnya untuk fresh graduate kita udah punya range-nya dari sekian sampai sekian. Levelnya biasa untuk fresh graduate kita pukul rata sama gitu. Kemudian untuk yang sudah experience, yang sudah punya pengalaman kerja, kita akan hire mereka sebagai nilai pembandingnya adalah berapa benefit yang mereka dapatkan di perusahaan lama, seperti itu. Oke Kak. Selanjutnya Kak, kira-kira ada faktor lain seperti ini nggak Kak? Jaringan atau kedekatan personal yang secara tidak langsung juga memengaruhi besaran kompensasi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada, karena ketika saya melakukan rekrutmen, saya contohnya saya meng-hire Nadia, maka yang bikin gajinya bukan saya, tetapi ada tim lain yang membuatkan gajinya Nadia gitu. Jadi tidak ada kayak misalnya saya deket nih sama si A gitu, saudara kandung saya, apakah saya akan memberikan gajinya lebih besar daripada orang lain? Jawabannya tidak. Semuanya sama. Tidak ada pilih kasih, tidak melihat siapa dia, tidak melihat koneksi yang dia punya, bahkan kalau misalnya anak dari Bapak A gitu, anak dari presiden kerja di perusahaan saya, maka akan dibayar berdasarkan kemampuan dan skill-nya. Oke Kak. Selanjutnya Kak, misalnya seiring perubahan kondisi, misalnya seperti ada permasalahan ekonomi, teknologi, atau kebijakan pemerintah, bagaimana sih dari PT RAPP ini bisa menyesuaikan kebijakan penghargaan atau kompensasinya? Oke, jadi setiap tahun kan kita perlu kalian ketahui UMR kita itu naik, ya kan? UMR di Padang dan UMR di Riau itu berbeda, tetapi setiap tahunnya adalah naik. Itu pasti gitu loh, karena ekonomi kita berubah juga. Gitu. Jadi setiap tahunnya untuk karyawan yang memang bekerja di PT RAPP yang memang gajinya UMR itu setiap tahun akan naik. Gitu loh. Jadi secara pengupahannya kita tidak boleh membayar karyawan di bawah angka UMR. Itu aja patokannya. Untuk Oke Kak. teknologi dan lain halnya, sepertinya kayak perusahaan saya udah jauh lebih maju ya dari teknologi-teknologi yang ada gitu. Kemudian ya kalau misalnya karena perusahaan saya adalah perusahaan sustainable, berkelanjutan, tentu saja teknologi dan yang lainnya sudah diupdate, termasuk untuk ISO atau perizinan lainnya memang mengikuti yang terupdate atau yang berlaku saat ini. Kalau misalnya nih Kak, ini misal aja ya Kak, Iya. misalnya perusahaan itu, kondisi finance-nya itu lagi jelek gitu, apakah dalam pemberian sistem kompensasi itu bisa terpengaruhi? Kalau misalnya jika iya, apakah udah pernah, terjadi seperti ini sebelumnya gitu Kak? Oke, karena perusahaan saya sustainable, berkelanjutan, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kompensasi penggajian atau apapun yang terlambat, terhambat, atau tertunda. Semuanya masih jalan sesuai dengan timeline-nya. Oke Kak. Selanjutnya Kak, dari PT RAPP sendiri itu bagaimana dalam melakukan evaluasi terkait sistem kompensasi secara menyeluruh Kak? Misalnya terkait, sekali berapa dilaksanakan, kemudian kedua ada menilai terkait ini nggak Kak? Terkait kira-kira masih relevan nggak gitu, kompensasi dengan kondisi yang terkini? Setiap setahun sekali, karena seluruh karyawan di RAPP setiap setahun sekali pasti ada kenaikan gaji. Dari mana berasalnya kenaikannya berapa persen itu dari penilaian setiap tahunnya gitu. Oke Kak. Selanjutnya Kak, dalam menetapkan gaji, apakah dari pihak RAPP sendiri itu, melakukan itu Kak, benchmarking seperti membandingkan, dengan standar di industri lain yang PT-nya sejenis juga, atau emang lebih fokus kepada kebijakan internal dari PT RAPP sendiri saja?
Oke, untuk benchmarking seperti saya bilang tadi, kita menggunakan benchmarking yang dipakai oleh Mercer, dan juga tidak membandingkan industri, cross industri. Jadi ya kalau misalnya saya kan industrinya pulp and paper, maka benchmarking-nya berdasarkan pulp and paper. Nggak mungkin dong benchmarking perusahaan saya dengan juga perusahaan minyak. Pasti kan sesuatu hal yang angkanya berbeda karena nilai jual, produknya juga beda. Jadi ya memang benchmarking-nya menggunakan Mercer dengan industri yang sama. Oke, Kak. Selanjutnya, Kak, bagaimana cara dari PT RAPP sendiri memastikan bahwa karyawan yang mengerjakan pekerjaan dengan nilai tanggung yang nggak jadi deh, Kak, ini udah kejawab tadi. Ini Kak, terakhir Kak. Kira-kira dari PT RAPP sendiri bagaimana cara menilai apakah satu jenis pekerjaan ini tuh lebih berat atau lebih bertanggung jawab dibandingkan pekerjaan lain? Misalnya tuh kayak bagian di IT gitu. Di IT ini misalnya lebih berat dibandingkan yang di kerja lapangan atau mungkin setara. Nah, cara menentukan grade atau level-levelnya itu seperti apa, Kak? Oke, jadi sebenarnya di perusahaan saya setiap departemen dan juga bisnis unit lainnya itu punya grade yang sama berdasarkan kerjaannya bahayakah atau tidak, berat atau tidak, itu berdasarkan dari area kerjanya gitu. Tentu orang yang kerja di kantoran seperti saya, yang HRD hanya di kantoran saja, tentu tidak seberat orang yang kerja di lapangan seperti itu. Yang kerja di lapangan tuh yang panas seperti itu ya, pasti ada nilai lebih dari yang dia terima gitu. Oke Kak, mungkin dari Nadia itu aja Kak. Selanjutnya itu pertanyaan mengenai maintaining and protecting HR. Mungkin bisa dilanjutkan ke rekan yang lain. Halo Kak. Halo? Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kapen Kak. Cuman maaf kayaknya Kapen lagi nggak bisa untuk on cam Kak. Oke, jadi kita langsung saja ya Kak. Nah, tadi kan Kak sebenarnya udah ada ngejawab kan Kak, kalau misalkan bagaimana kalau terjadi krisis keuangan gitu. Berarti program untuk yang lainnya masih bakal tetap berjalan kan Kak? Tetap sejauh ini masih berjalan. Karena kalau misalnya kita berbicara dengan krisis ya, tetap talent perusahaan, selama perusahaan itu masih berdiri, maka talent atau plan dari perkembangan karir karyawan itu tetap jalan. Oke Kak. Terus karena PT RAPP ini termasuk perusahaan yang besar ya Kak, pastinya juga memiliki protokol khusus kan Kak, kayak menangani pelanggaran hukum ketenagakerjaan seperti diskriminasi atau pelanggaran upah minimum gitu Kak. Nggak pernah, nggak ada. Kalau untuk pelanggaran upah minimum, nggak ada. Karena kita memang seluruh karyawan dibayarkan minimum UMR. Nggak ada yang di bawah UMR. Maksudnya ini Kak, protokol khusus untuk menangani pelanggaran hukum gitu Kak. Pasti ada kan Kak? Protokolnya, kita ngikutin undang-undang yang berlaku aja. Oke Kak. Berarti nggak ada yang khusus dibuat gitu ya Kak? Nggak ada. Oke. Terus bagaimana perusahaan mengamankan data sensitif karyawan gitu Kak, seperti rekam medis atau informasi finansial lainnya dari kebocoran atau penyalahgunaan gitu Kak? Oke, kita punya sistem penyimpanan sendiri yang memang kita kelola dari perusahaan sendiri. Jadi penyimpanannya berlapis. Berarti memang ada Punya gitu kan Kak sendiri, sistemnya? iya. Kira-kira yang bisa akses ke sistem itu selain yang karyawannya sendiri itu siapa aja Kak? Oke, jadi jadi kita memang punya sistem employee system sendiri yang memang dikembangkan oleh perusahaan, tetapi hanya bisa membuka untuk data dirinya masing-masing. Siapakah orang yang bisa membuka data dari karyawannya, itu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi nggak semua orang punya akses yang sama untuk mengecek karyawannya. Contohnya, di perusahaan saya punya beberapa bisnis unit, maka HRBP-nya lah yang berhak untuk membuka data karyawan tersebut. Gitu. Untuk membuka data karyawan itu memang berlapis dan izinnya sangat ketat. Oke, baik Kak. Berarti memang sudah aman ya Kak untuk data pribadi. Iya. Terus
kalau sistem khusus untuk pelaporan atau mekanisme umpan balik yang secara terbuka gitu, Kak, terkait kawasan atau masalah lain, itu ada juga nggak, Kak? Ada, kebetulan perusahaan kita punya tempat pengaduan, kita sebutnya mungkin lebih kenal sebagai hotline gitu ya. Jadi jika ingin ada mengadukan sesuatu, contohnya ketika di tempat kerja ada dibullying, kemudian ada pelecehan seksual, kita punya pelayanan khusus, kita punya tempat khusus untuk melakukan pengaduan tersebut. Oh, itu dalam enggak yang maksudnya tuh pengaduan itu dalam berbentuk sistem aplikasi gitu atau gimana, Kak? Oke, dalam bentuk email dan juga dalam bentuk WhatsApp. Jadi kita punya komitenya terdiri dari banyak orang yang bisa menerima pengaduan tersebut yang untuk nanti ke depannya bisa diteruskan oleh HR bagian khusus untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan sampai keputusan dari kasus tersebut. Oke, Kak. Terus gimana sih, Kak, peran pimpinan di PT RAPP itu untuk melindungi dan memelihara program HRD itu secara aktif dan nyata gitu, Kak? Oke, jadi memang jadi kan kita punya namanya HR besar dan HR kecil. Siapa HR besar? HR besar itu adalah orang-orang yang memang bekerja di departemen HR. HR kecil itu adalah atasan-atasan di luar dari HR sendiri. Jadi ya memang mereka harus mengikuti peraturan yang ada, yang berlaku. Karena kalau misal tidak, maka kita kan punya SOP, ada sanksi yang bisa kita berlakukan. Bagi siapapun karyawan yang melanggar peraturan atau SOP perusahaan yang dikeluarkan, maka ada sanksi tersendirinya seperti itu. Yang terberat bahkan ada pemecatan. Oh, berarti pernah juga kejadian untuk yang pemecatan itu, Kak? Ada. Kalau misal karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat, kita lakukan pemecatan. Kak. Terus gimana sih, Kak? Ada nggak si bagian HR itu berkolaborasi dengan divisi lain gitu, Kak, dalam perusahaan untuk memastikan pengembangan karyawannya, Kak? Iya, pasti dong, karena kan yang kita lakukan perkembangan karir karyawan kan bukan orang-orang HR aja, dari departemen-departemen lain, tentu itu adalah kolaborasi yang memang harus dilakukan HR dengan departemen lain, karena kan tujuan kita tidak terkhususkan untuk HR aja, tapi terkhususkan untuk seluruh karyawan. Oh, oke, Kak. Kan tadi dan kemarin juga Kakak ada nyinggung kan, Kak, sebenarnya yang bukan masalah besar, yang time management itu, Kak. Nah, meskipun sudah berkolaborasi dan divisi lain, apakah memang time manajemennya tuh masih sulit gitu, Kak, untuk diatur gitu, Kak? Itu balik ke individunya masing-masing sih. Jadi ya memang kita tidak bisa memaksakan karyawan untuk fokus pada development plan-nya terus meninggalkan job desk-nya. Kita nggak bisa paksa untuk seperti itu. Yang tetap harus didahulukan adalah memang job desk-nya, targetnya, baru nanti development-nya. Banyak juga karyawan yang bekerja untuk development-nya dan kerja hariannya jalan berbarengan. Gitu. Oke, berarti memang time management ini lebih ke individunya ya, Kak? Sorry, kenapa? Berarti untuk time management ini lebih ke individunya gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke. Terus untuk sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan kalau si program HR ini tetap relevan dan efektif itu gimana, Kak? Kita lakukan setiap 1-3 bulan sekali. Selama 1 tahun kita ulang terus. Jadi nanti dalam misalnya nih saya melakukan karyawan A untuk kita review, monitoring dan juga mentoring setiap 1-3 bulan sekali. Gitu. Oke, Kak. Berarti untuk program pelatihan K3 juga ada kan, Kak, itu? Ada. Itu berlaku untuk karyawan-karyawan terpilih, untuk lokasi kerjanya yang memang punya kecelakaan kerja lebih butuh safety yang tinggi, maka karyawan tertentu kita ikutkan trainingnya. Trainingnya itu bersertifikasi nasional. Oh, berarti program itu ini kan, Kak, kalau udah ada bentar, Kak. Berarti program itu efektif nggak sih, Kak, dalam meningkatkan kesadaran karyawan untuk menghadapi situasi darurat selama ini, Kak? Sangat efektif gitu. Kenapa?
Karena mungkin kita men-training, mungkin dalam satu departemen ada 15 orang yang kita trainingkan satu aja, tapi dengan satu itu tugas mereka adalah untuk menimbulkan awareness pada teman-teman yang di satu departemennya. Karena sebenarnya di perusahaan saya punya logo safety is my life gitu. Jadi ya kalau misal pekerjaannya tidak safety dan menimbulkan kecelakaan kerja, maka ada punishment yang diberikan. Oke, baik Kak, terima kasih Kak. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Kapen. Kapen kembalikan ke rekan yang lain. Oke. Oh, halo Kak, kenalin Kak, aku Dina. Mau lanjutin pertanyaan, mungkin sekarang masuk ke employee relationship Kak, temanya. Jadi mungkin langsung aja Kak, apa strategi yang perusahaan gunakan itu dalam menjaga hubungan baik antar si karyawannya ini Kak? Sorry, putus-putus gimana? Apa strategi yang digunakan perusahaan itu untuk menjaga hubungan yang baik antar karyawannya Kak? Satu, kita punya serikat pekerja. Kedua, kita punya monthly meeting yang rutin kita lakukan. Ketiga, kita punya family gathering. Keempat, kita setiap kayak hari besar, perayaan hari raya setiap agama, kita ada memberikan hampers gitu. Jadi ya banyak caranya, cuman yang menonjol adalah seperti itu. Kemudian kita juga punya acara-acara tahunan seperti pekan olahraga, pekan budaya, kayak gitu. Jadi kita punya program dalam bentuk budaya, keagamaan, dan juga sosial. Oke Kak, terus kira-kira gimana HR ini dia memastikan komunikasi terbuka antara pimpinan dengan karyawannya di lingkungan kerjanya Kak? Oke, kita kan memang semua gerak-gerik kita, semua pekerjaan yang kita lakukan, semua aturan yang ada itu kan diatur dalam bentuk SOP ya. Keterbukaan pasti kita terbuka, tetapi ada memang kayak beberapa sumber informasi yang jika memang karyawannya mau tahu ya memang itu terbatas kayak gitu. Kalau misalnya mereka menanyakan tentang insentif atau lain halnya kita terbuka gitu. Tapi ketika karyawan menanyakan berapa gaji kawan temennya itu tentu saja nggak boleh. Keterbukaan kita seterbuka itu karena kita transparan. Case by case ya, kalau tidak bisa dipukul rata. Case by case. Transparansi itu hanya case by case. Oke Kak, terus kira-kira gimana perusahaan memfasilitasi hubungan harmonis antara karyawannya ini dalam konteks pekerjaannya Kak? Kayak misalnya sesama rekan tim atau mungkin antar departemennya gitu Kak? Iya, semua diatur dalam SOP. Jadi misalnya semua kita punya tata kerjanya seperti apa, kita punya workflow-nya. Jadi kalau misalnya memang ada pekerjaan cross departemen itu antar departemen ya, semuanya sudah diatur gitu. Ketika minta data harus tertulis dengan jelas melalui email, tidak boleh memberikan begitu saja. Komunikasi tata krama juga diatur dalam bentuk SOP ketika bertanya dan melakukan penghambatan dalam dunia kerja, dalam pekerjaan, maka ada SOP. Jika memang suatu kelompok orang atau departemen melakukan hambatan untuk kelancaran operasional, maka bisa kita kenakan sanksi, baik sanksi verbal maupun sanksi warning letter. Gitu. Oh, oke Kak. Terus kira-kira kalau misalnya ada konflik antar karyawan atau mungkin atasan dengan karyawannya gitu Kak, gimana tindakan apa gitu yang diambil oleh si HR sendiri Kak? Oke, jika memang itu harus melibatkan HR, jadi ketika ada konflik dan melibatkan HR, maka HR akan melakukan mediasi gitu. Mediasinya nanti akan sesampai selesainya mencapai kesepakatan bersama mau seperti apa gitu. HR memediasi, tapi kalau misalnya mereka punya konflik tetapi tidak melibatkan HR ya mereka akan selesaikan di departemennya masing-masing, mungkin akan melibatkan bos yang lebih besarnya lagi, tapi memang jika sudah tidak terelakkan, maka HR akan turun tangan dengan cara memediasi.
Apakah nanti akan disatukan lagi dalam tempat kerja tergantung dari hasil mediasinya. Oke, Kak, kira-kira kalau misalnya kayak selain HR itu kira-kira ada nggak pihak luar lagi yang ikut membantu atau memediasi yang konflik antara pekerja ini, Kak? Ada. Kita punya departemen lain tergantung konfliknya apa. Kalau misal konfliknya mengandung SARA, kita punya tim khusus dari departemen lain untuk melakukannya. Jika memang konfliknya hanya personal, maka saya rasa itu bisa diselesaikan di HR ataupun ya dari bosnya seperti itu. Pokoknya memang semuanya kita diatur apabila memang ada konflik yang sudah main fisik, itu bisa kena sanksi, bisa sampai pemecatan gitu. Karena memang tidak boleh ada kontak fisik di perusahaan kita ya yang merugikan gitu. Kalau misalnya melakukan pencurian dengan itu kita bisa melibatkan pihak polisi untuk penyelidikan. Seperti itu. Oke, baik, Kak. Terus, apakah perusahaan memiliki budaya atau kegiatan tertentu dalam membangun kebersamaan antar si karyawannya, Kak? Iya, perusahaan kita punya paguyuban. Jadi setiap etnis yang ada di Indonesia kita punya paguyubannya. Yang paguyuban Minang, ada paguyuban Sunda, ada Jawa, ada Palembang, ada Batak, ada gitu. Jadi Melayu pun ada. Jadi ya memang ada seperti saya bilang tadi, perusahaan punya kegiatan sosial, punya kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan. Dan setiap tahun ada perayaannya. Gitu. Terus, Kak, kira-kira apa tantangan utama yang biasanya dihadapi perusahaan itu dalam membangun hubungan yang baik antar sesama rekan kerja gitu, Kak? Terus gimana kalau misalnya ada kayak tantangan gitu, gimana cara mengatasinya, Kak? Oke, tantangannya paling menyatukan banyak kepala untuk bisa satu suara gitu. Bagaimana bisa menyatukan semua sudah diatur oleh SOP. Jadi kepada karyawan yang menghambat atau melanggar ya sudah kita kenakan saja SOP-nya. Kemudian mungkin dalam satu departemen itu isinya kan bukan satu etnis aja, banyak ya kan. Yang satu mungkin contohnya pengalaman pribadi di departemen saya. Saya orang Sumatera yang biasa ngomongnya mungkin besar-besar suaranya. Ketika saya punya teammate dari Sunda yang ngomongnya halus, bagi mereka saya adalah memarahi mereka, padahal enggak gitu loh. Paling itu sih ya paling dikasih pengertian aja ngomong, kasih tahu enggak orang Sumatera tuh kalau ngomong memang suaranya besar-besar, enggak marah gitu loh. Mungkin kedepannya ya mungkin lebih dihalus lagi ngomong sama orang Sunda. Paling seperti itu ya, yang kecil-kecilnya yang bisa diselesaikan, tapi itu tidak menimbulkan masalah. Hanya mungkin perasaan-perasaan, loh kok saya dimarahin, kata si orang Sundanya, padahal nggak dimarahin gitu. Padahal ngomongnya biasa aja. Mungkin ketika orang Minang ketemu orang Jawa, ya kan pasti kita kayak, loh kok orang Minang ngomongnya teriak-teriak ya? Terus sedangkan orang Jawa kan ngomongnya halus, penuh dengan lemah lembut, paling seperti itu sih. Tidak sampai menimbulkan pergesekan yang harus lebih kuat orang etnis A, etnis B. Enggak. Karena di perusahaan saya juga tidak boleh membawa etnis dalam dunia pekerjaan, tidak boleh membawa partai politik, tidak boleh membawa suatu agama apapun. Kita semua sama. Oke, Kak. Terus kalau misalnya lagi dalam keadaan penuh tekanan gitu, Kak, gimana perusahaan menjaga supaya hubungan antar karyawannya itu ataupun ke atasannya juga atau ke bawahannya juga itu tetap positif gitu, Kak? Itu lebih kembali ke individu masing-masing ya, ketika memang sedang banyak tekanan, semua orang kerja banyak tekanan, tapi bagaimana karyawan itu merealisasikan tekanan-tekanan tersebut menjadi hal yang positif, tentunya itu susah, tetapi setiap individu, setiap karyawan yang bekerja pasti sudah paham akan hal itu. Seperti lebih ya udah saling menjaga saja gitu. Karena toh kita dituntut untuk profesional, maka kita juga harus bekerja secara profesional untuk mengesampingkan perasaan-perasaan baper-baper itu. Gitu. Paling perusahaan hanya atur dalam SOP aja bahwa tidak diperbolehkan berkata kasar, berdebat boleh tetapi masih dalam hal yang wajar. Mungkin kalau marah-marah itu sewajarnya karena tentu saja tidak mungkin kerjaannya mulus-mulus gitu aja. Pasti dalam pekerjaan debat itu ada, tapi harus disampaikan secara profesional dan sopan.
tidak boleh berkata kasar, karena ketika berkata kasar itu akan masuk ke dalam yang namanya bullying. Dan ada aturannya, orang yang melakukan bullying di tempat kerja maka akan dikenakan sanksi. Nah, oke Kak, mungkin ketahui bahwa hubungan sesama karyawannya ini tuh udah berjalan dengan baik gitu Kak. Apakah dengar Kak pertanyaannya tadi Kak? Atau perlu diulangi Kak? Apa tadi pertanyaannya? Gimana cara perusahaan itu tuh mengetahui bahwa hubungan sesama karyawannya ini tuh udah berjalan dengan baik gitu? Karena HR itu hanya tahu ada masalah ketika ada pelaporan, seperti itu. Tapi setiap itu, makanya saya bilang, kita ada kegiatan kebudayaan, itu yang kita lakukan, ya sekali-sekali kita ingatkan bahwa di sini tidak ada budaya A yang, tidak ada etnis A yang lebih kuat, etnis B yang lebih lemah, itu nggak ada. Gitu. Gitu, kita based on report, tapi itu juga melakukan Oke Kak, observasi. mungkin Oke Kak, mungkin lanjut mengenai training dan development ya Kak. Apakah dalam melakukan manajemen sumber daya manusia, perusahaan ini sudah memberikan atau memiliki program training dan development kepada seluruh karyawannya Kak? Baik mungkin dalam bentuk training, workshop, seminar, atau mungkin bentuk lain gitu Kak? Iya benar, kita memang perusahaan setiap tahunnya punya program training sendiri yang kita pun punya departemen khusus untuk training gitu. Kemudian untuk workshop kita juga menyediakan dan ikut serta dalam workshop dan juga publish jurnal, international jurnal. Kita setiap tahun mengirimkan orang-orang kita. Kemarin terakhir ada di New Zealand, orang sustainability melakukan publikasi jurnal menjadi speaker. Kemudian kita punya ada juga orang sustainability yang kemarin juga di Yale University, dia melakukan sebagai speaker ya, menjadi speaker tentang apa sih program perusahaan kita untuk alam ini, apa sih yang buat perusahaan kita A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Kita memang aktif dalam hal seperti itu. Tapi untuk training karyawan sendiri kita ada di perusahaan. Soft skill ya, untuk hard skill juga ada, tapi yang kita lakukan di perusahaan adalah yang soft skill. Kalau hard skill dia pakai pihak ketiga atau memang untuk sertifikasi khusus. Oh, berarti kegiatannya itu memang ada dan cukup rutin dilakukan. Iya, tiap rutin. Kemarin saya ikut training tentang resilient and stress management. Jadi ya memang itu untuk saya bilang tadi untuk development karyawannya, kita juga melakukan yang namanya training soft skill, training technical skill, training hard skill-nya. Jadi banyak sekali. Oke Kak, terus kalau dalam memberikan training, kira-kira analisis apa yang dijadikan perusahaan sebagai indikator untuk mengukur kebutuhan masing-masing karyawannya? Mungkin berdasarkan kinerjanya atau ada penilaian khusus dilakukan sebelum dilaksanakannya training itu? Ada, kita melakukan penilaian khusus. Contohnya, kita akan melihat suatu karyawan untuk menjadi leader pasti harus punya leadership, ya kan? Nah, ketika kita melihat kayaknya karyawan ini kurang deh leadership-nya, ya udah selain kita kasih pekerjaan yang nge-lead suatu project atau suatu program, kita kasih juga trainingnya. Jadi kita suntik tuh secara teori, kita suntik juga dia secara prakteknya gitu. Jadi kita memang melihat dari training itu, kita melihat dari kebutuhan dari karyawannya. Kalau bagi kita dia kurang dalam bentuk technical skill-nya, kita akan ikutkan training-training yang memang menuju ke technical skill-nya. Dia kurang dalam bahasa Inggris, kita juga kursuskan dia dalam les bahasa Inggris yang gurunya kita panggil ke perusahaan. Seperti itu. Memang perusahaan saya kebetulan tidak main-main dalam hal development karyawan ya.
karena juga karyawan itu aset perusahaan. Jadi aset perusahaan saya tuh bukan mesin-mesin di pabrik aja, tapi juga karyawannya gitu. Karena perusahaan bisa berdiri sampai lebih dari 55 tahun, selain produk yang terjual, selain dari keuntungannya juga karena karyawannya. Seperti itu. Nah, terus Kak, apa hal yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi hasil pasca pelatihan atau training itu, Kak? Kita akan melihat ketika training sudah dilakukan, kita akan tanyakan ke karyawannya atau ke trainernya hasilnya seperti apa. Kalau masih kita anggap kurang, kita akan ikutkan ke level selanjutnya seperti itu. Karena juga dalam program perkembangan bukan hanya satu training saja yang diikutkan, tapi ada beberapa seperti itu. Kita akan melihat, kan kita melakukan mentoring, coaching itu kan reviewnya itu kan setiap bulan atau 3 bulan sekali itu kan kita akan tanya karyawannya. Jadi ada komunikasi dua arah gitu. Kita tanya, Bapak Ibu bagaimana training kemarin, efektif kah? Sudah diimplementasikan kah? Karena setiap training pasti akan pulang membawa PR. Seperti itu. Sudah diimplementasikan belum training kemarinnya? Gimana tanggapannya? Seperti itu sih yang kita lakukan. Oh, berarti kalau seandainya membutuhkan tindak lanjut lagi, bakal difasilitasi lagi gitu ya, Kak? Iya, benar. Karena training adalah hak karyawan gitu. Oke, Kak. Terus kalau menurut Kakak sendiri, kira-kira program training dan development di perusahaan Kakak ini tuh apakah udah efektif atau ada hal lagi yang sekiranya perlu untuk dibenahi gitu, Kak? Untuk sekarang sudah efektif, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada kita lakukan perubahan-perubahan. Karena ingat, perusahaan saya itu kan continuous improvement, pasti ada selalu celah untuk dilakukan improvement-improvement yang ada. Mungkin sekarang trainingnya sudah oke, development-nya sudah oke, tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan improvement ke depannya. Apa improvement-nya? Contohnya bagaimana membuat talent kita lebih disiplin dalam hal waktu, bagaimana training yang mungkin sekarang hanya bisa diikutin 40 sampai 60 orang per kelasnya, mungkin nanti ke depannya kita bisa bikin jadinya 100, jadi lebih banyak peserta yang ikut seperti itu. Jadi ya memang sekarang sudah efektif, sudah berjalan, sudah mantap bahasa bayinya, tapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan improvement. Pasti ada gitu. Oke, Kak. Terus kira-kira output-nya atau keluarannya yang dapat dilihat dari pelatihan dan pengembangan karyawan di perusahaan itu apa? Kayak misalnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk karyawannya dapat promosi atau mungkin bisa untuk mendukung pengembangan karir karyawannya atau gimana? Iya, salah satu training ini bisa digunakan untuk bahan promosi, tapi bukan menjadi bahan utama seseorang dipromosi adalah trainingnya, enggak. Sebagai nilai plus poinnya mungkin iya, tapi tidak sebagai acuan bakunya gitu. Karena kan setiap orang yang melakukan, setiap orang atau karyawan yang dipromosi pasti ada kenaikan tingkat posisinya. Nah, seperti itu. Tapi training ini tidak menjadi acuan seseorang boleh atau tidak dipromosi. Oh, berarti kayak training dan development itu cuma sebagai kayak poin tambahannya aja gitu ya, Kak? Sebagai poin untuk melihat gap karyawannya. Gap itu kayak apa ya? Nilai kurangnya karyawan. Contohnya nih, saya kurang dalam bentuk leadership. Ketika saya sudah diikutin training, dalam arti kata perusahaan sudah memberikan fasilitas untuk training. Kemudian kita akan lihat apakah leadership-nya sudah oke untuk duduk di suatu posisi sebagai leader. Kalau memang belum, ya kita akan tadi saya bilang ada jenjang leadership training lainnya yang bisa diikutkan seperti itu. Sebagian nilai poin mungkin bisa dikatakan, sebagian nilai tambah bisa dikatakan seperti itu. Oke, Kak. Mungkin dari Dina itu aja, Kak. Dikembalikan lagi ke teman-teman yang masih ingin bertanya, Kak. Izin, Kak. Mungkin dari Nadia ada yang mau ditanyakan lagi, Kak. Tadi di perencanaan karir, yang mengenai pertanyaan hambatan atau tantangan, itu tadi Kakak menyebutkan mengenai time management. Yang kayak itu tuh tergantung ke karyawan dan mungkin bisa molor waktunya kayak sekitar
bisa sampai ke 1,5 tahun dan segala macam. Itu tadi Nadia kayak kurang nangkep gitu, Kak. Mungkin boleh dijelaskan ulang gitu nggak, Kak, maksudnya seperti apa? Oke, jadi kan kenapa bisa molor adalah karyawan ini kan atau talent ini kan harus membagi waktunya antara item development-nya dan juga kerja hariannya, job desk-nya gitu loh. Jangan sampai development ini mengganggu target kerja hariannya, mingguannya atau bulanannya gitu loh. Jadi ya memang kita seperti saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 pasti sudah ada item-item yang harus dikerjakan. Kemudian dengan adanya development ini sebenarnya bukan hal yang memberatkan tetapi menjadi tambahan pekerjaan ya kan. Nah, jadi ya seperti itu mungkin ketika mengerjakan mengerjakan development itemnya bisa jadi pekerjaan hariannya yang terganggu, sedangkan target harus tetap dikumpul sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan kayak gitu. Contohnya kayak training itu full day loh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, otomatis kita sudah tidak bisa memegang pekerjaan lagi kan. Nah, jadi ya memang harus jadi pilihan. Ketika memang harus mengikuti training, maka nanti pekerjaan yang biasanya harian kita kerjakan mungkin agak sedikit lambat seperti itu. Jadi ya kita harus menentukan mana yang penting dan mendesak, kemudian kita akan menentukan mana yang penting tapi tidak mendesak, atau kita harus menentukan mana yang tidak penting tapi mendesak. Jadi ya harus seperti itu sih. Sebenarnya pandai-pandai mengatur waktu gitu. Makanya terkadang development itemnya selain telat karena kerja hariannya, juga mungkin ada faktor-faktor lainnya gitu. Memang saat ini challenging untuk HR sendiri adalah time management para talentnya gitu loh. Oke, Kak. Oh ya, Kak, terakhir yang mengenai itu tadi, Kak, sistem rewarding HR tadi Nadia lupa nanya, Kak, kira-kira ada tantangan atau hambatan nggak, Kak, dari HR di RAPP sendiri dalam menjalankan sistem rewarding? Ada tantangan dan hambatannya itu ada. Karena kan saya perusahaan yang menjual produk ya. Kemudian bonusan itu kan berdasarkan berapa besar keuntungan perusahaan gitu. Jadi ya itu tantangan ketika produk atau saat ini pasar sedang menurun, maka ya challenge dari perusahaan tersebut ya seperti itu gitu. Harga produk yang kita jual yang biasanya harganya meningkat agak turun sedikit. Nah, itu sih challenge-nya lebih kayak mengatur seperti itu. Kemudian tentang safety, tentang talent kita, target kita seperti itu. Banyak sih challenge-nya. Dari semua tantangan atau challenge itu, cara dari HR untuk bisa menjaga itu bisa tetap efektif sistem rewarding-nya kira-kira seperti apa, Kak, dari PT RAPP sendiri? Oke, jadi kita kembalikan ke masing-masing karyawan. Ingat, kita selalu bilang, ingat performance kita atau nilai bonus kita itu bukan ditentukan dari dari owner aja, tapi dari kerja keras kita gitu loh. Sumbangsi kalian ke perusahaan. Kalau sumbangsi kalian yang biasanya full speed sekarang hanya half speed, ya maka akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Seperti itu. Kita selalu bilang ya, ke setiap karyawan setiap karyawan pasti dikasih KPI untuk pekerjaannya ya. Mereka harus selesaikan, mereka harus capai, maka perusahaan kita akan berjalan jauh lebih baik gitu. Oh, oke, Kak. Mungkin itu aja, Kak, yang mau kami tanyakan kepada Kakak pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, Kak, atas kesediaan waktu juga untuk dimintain wawancara ulang kembali, terus juga lumayan memakan waktu ya, Kak, apalagi sekarang lagi Lebaran. Terima kasih kepada Kak Kiki. Mungkin sebelum ditutup, Kak, mungkin kita boleh dokumentasi dulu kali ya, Kak. Iya, mungkin kepada Dini. Aku mau bilang makasih kemarin dikasih dikasih bingkisan, nggak perlu ya, nggak perlu, jujur nggak apa-apa, ini aku cuma bantu kalian aja, jadi nggak perlu, abis ini nggak usah ada apa-apa lagi, awas ya. Oke, makasih banyak. Kalau misalnya masih butuh apapun, nanti bisa melalui Mutia untuk koordinasi lain halnya. Gitu. Makasih banyak juga, sukses untuk tugasnya, ayo kita berfoto. Oke, mungkin boleh Dina.
Oke, aku dokumentasi ya. 1, 2, 3. Mungkin udah, Kak. Tunggu, aku boleh pakai HP aku nggak? Bentar ya. Boleh, Kak. Kalian satu kelompok ada berapa orang ya? Oke, Ada 9 orang. Oke. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Makasih ya Kak. Selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha, bye-bye.